Jeff dan teman-teman ini kan dari tahun berapa nanti jelasin, itu mulai mendirikan tempat atau pusat kebugaran ya, fitness center. Fitness center. Ya, namanya 20 Fit. Betul. Ya, 20 Fit ini. Nah, itu dari tahun berapa itu? Kita mulai di pertengahan tahun 2014, Bang. Dengar-dengar kan banyak sekali gym ya, atau tempat-tempat fitness, tempat-tempat kebugaran ini yang juga terdampak ya oleh karena COVID-19 ini ya. Iya. Kalau 20 Fit, apa yang terjadi? Kalau misalnya 20 Fit juga sama ya. Jadi waktu pertama kali kita merebak COVID-19, kita pun sendiri udah was-was gitu kan. Karena kan social distancing dan lain-lain ya. Walaupun latihan kita itu ada yang one-on-one training juga. Tapi akhirnya karena keputusan untuk flatten the curve waktu itu, kita akhirnya decide untuk tutup cabang-cabang kita. Oke. Waktu itu kita ada 17 berapa? cabang. 17, semuanya 17. tutup? Iya. Dan kita juga lagi on the way, lagi membangun yang baru lagi gitu kan. Oh, lagi semua berhenti? Berhenti. Nah, terus bagaimana dengan karyawan, bagaimana dengan para pelatih ya? Iya. Jadi ya bener-bener pada saat itu awal-awal ya lumayan panik dan stressful ya. Artinya tapi akhirnya kita harus bangkit dan untuk teman-teman kita di sana, akhirnya kita came dengan beberapa inovasi lah. Beberapa inovasi dan juga kayak survival plan. Nah, apa itu? Coba cerita ini, menarik sekali karena dengar-dengar ini dari rumah tetap bisa bugar gitu ya. Gimana caranya? Coba cerita dikit. Jadi pada saat itu kan banyak demand ya, maksudnya kayak waktu itu ada argumentasi bahwa harusnya tempat olahraga harus tetapnya dibuka gitu kan. Ini kan untuk meningkatkan imunitas kita. Habis itu kalau misalnya tanpa olahraga kita malah jadi tambah stres gitu kan. Gimana kita bisa nurunin stres. Habis itu setelah itu kita pikir untuk coaches-coaches kita juga nggak bisa menghasilkan uang gitu kan, karena kan rata-rata nggak ada yang dilatih, nggak ada yang dilatih, nggak ada yang bisa, nggak bisa punya tempat untuk berlatih. Akhirnya waktu itu kita came up dengan salah satunya plannya itu dengan Fear to Fit. Fear to Fit. Iya. Apa ini Fear to Fit? Virtual Fit. Virtual Fit. Iya. Apa yang dilakukan ini? Jadi kita ada beberapa alternatif yang kita siapkan di Fear to Fit itu. Mungkin kita yang pertama untuk melakukan personal training one on one, tapi melalui aplikasi. Perbedaannya gimana sih? Kan ada opsi ya, artinya ada opsi juga untuk kayak buka ke YouTube atau gimana untuk lihat sesi tinggal diikutin. Cuman yang membuat kita berbeda adalah ada coachesnya kita yang menemani. Nah itu tantangannya apa ini kalau melatih atau apa ya, ya melatih ya, jarak jauh itu apa tantangannya? Pertama tantangannya belum biasa. Tapi kan itu sesuatu yang harus dibiasakan, maksudnya terpaksa harus kita lakukan gitu. Untuk tantangan pertamanya untuk coaches-coaches kita juga belum terbiasa. Tapi kita review setelah satu kali latihan, beberapa kali latihan kita tanya sama coachnya. Tapi akhirnya jawaban mereka ya, saya nggak tahu kalau misalnya saya bisa melakukan itu ternyata. Oh, jadi awalnya dia juga ragu ya? Iya, awalnya juga ragu. Karena ini kan orangnya nggak kelihatannya kecil di layar gitu. Betul. Jadi Mas Aji, Mbak Indri, ya kita tahu persis bahwa COVID-19 ini membuat banyak sekali persoalan baru dalam hidup kita ya. Saya dengar banyak sekali kan pernikahan yang ditunda, pesta pernikahan yang dibatalkan ya. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini, apa yang terjadi pada bisnis Anda? Baik, jadi memang dengan adanya COVID ini, memang antara pengantin beserta keluarga memang banyak akhirnya dilema dengan pernikahan ini yang memang sudah mereka rancang jauh hari, pasti juga akan berantakan ya, baik dari segi undangan, dekorasi, catering yang dipesan, bahkan juga tempat, gedung atau hotel. Jadi akhirnya mereka juga jadi reschedule semuanya memang. Kalau batal juga nanti entah sampai kapan, tapi kalau dilaksanakan juga kemarin mereka masih takut dengan protap-protap yang di aturan-aturan yang memang ditetapkan pemerintah. Namun berjalannya waktu ini memang akhirnya kita mencoba membuat suatu gebrakan yang memungkinkan pengantin tetap bisa melaksanakan walaupun hanya dengan akad nikah ataupun pemberkatan. Minimal mimpi pengantin itu bisa terrealisasi lah. Masalah resepsi nanti bisa diundur atau bagaimana lah. Itu mungkin adalah salah satu juga menenangkan keluarga. Dan mereka sepertinya lebih oke. Oh iya ya, gimana ya terusan ya, caranya bagaimana. Nah itu yang coba kita
bikin konsep ini dan ternyata pengantin yang tadinya mulai mundur, mulai juga resah, akhirnya mulai kembali lagi dan oh yaudah kita akan nikah dulu aja Mbak, nanti Jadi resepnya mereka diundur. mendapatkan solusinya ya. Nah, cerita dulu bagaimana tata caranya kalau kita ingin jadi pengantin secara virtual itu, bagaimana sih? Baik, pada intinya demikian Mas Andi. Jadi intinya mereka memang tetap harus menetapkan acara atau kapan mereka akan menikah. Intinya adalah ijab kabul. Namun sekali lagi, virtual ini tidak membatasi acara. Karena kalau kebanyakan orang yang di Jawa maksud saya, rata-rata di acara virtual ini namanya orang mau menikah tetap harus diserahkan dulu. Ada acara seserahan, setelah seserahan baru masuk ijab kabul, kemudian setelah itu baru masuk acara sungkeman, bakti pada orang tua, sungkem pada orang tua yang nangis-nangis gitu. Kemudian baru masuk acara di acara syukuran. Di virtual. Ini dia perbedaan yang nyata sekarang ini tidak jadi suatu apa. Ingat bahwa nantinya akan dihadirkan di acara virtual. Ini lebih hebat lagi dengan Zoom. Mau 50, 100 orang pun jadi. Jadi ceritanya undangannya itu bisa lebih dari itu ya. Betul, Undangan Mas Andi. bisa banyak, bisa ratusan. Iya. Tapi Dan orangnya nggak ada di tempat. Betul sekali. Dan Mas Adi bisa bayangan begini. Pada saat dulu Mas Adi menikah atau saya menikah di acara ijab kita ini paling yang lihat. Yang kita merasa orang melihat itu paling hanya 20-30 yang live langsung di ruangan kita. Kali ini malah beda. Jadi itu disiapin layar gitu sehingga kita tahu siapa yang saat ini menyaksikan perkawinan kita gitu. Betul. Ini ada FD saya, floor director, yang waktu dengar dia mau, wah boleh juga itu menikah. Coba kasih lihat di layar ini. Mau menikah dengan cara ini atau tidak? Mau sih Bang. Jadi saya janji kalau dia mau pakai jasa Mas Aji, Mbak Indri, saya biayain kawinnya. Menikahnya. Iya, yang benar. Lah ini di TV nih, direkam ini. Nggak boleh salim. Iya, udah. Saya yang tanggung. Iya. Iya. Dapat Saya sponsor nanti dari ikut, Mas Andi. saya ikut nonton. Saya pakai jas, ikut nonton gitu ya. Nah, dari 3 tahun belakangan saya menginisiasi komunitas wisata kreatif Jakarta. Apa itu wisata kreatif Itu sebenarnya kayak tour operator ya, tapi kita memang basisnya komunitas gitu. Tapi kita bikin turnya memang belusukan di Jakarta aja, Bang Andi, karena Biasanya kemana belusukannya itu? kita ada yang wisata makan-makan, ada wisata makam juga, Bang. Makam. Makam ke Oh iya, makam-makam bagus juga mengingatkan kita kan Kita akhirat. rumah masa depan supaya kita sadar ya. Iya, iya. Jadi Oke, macam-macam lah makam mana temanya, deh? Ngapain temanya. ke makam itu? Emang ada yang mau ke makam? Banyak. Oh, banyak. Ya, tapi kan kalau sendirian kan garing ya. Jadi butuh ditemani wisata bersama-sama kreatif gitu, ya, wisata ke kreatif. makam. Jadi memang kasih wisata yang alternatif lah di Jakarta, dan ini memang kebanyakan memang pesertanya Orang adalah asing. bukan domestik, orang-orang kita domestik. juga, karena banyak dari orang Jakarta sendiri sebenarnya nggak tahu tentang kotanya gitu. Nah, tunggu dulu. Ini persisnya bagaimana mekanisme untuk bisa ikut tur wisata virtual ini? Oke, jadi kalau wisata virtual ini memang kita kan di dunia maya ya, Bang ya. Jadi kita menggunakan aplikasi pertemuan itu Zoom gitu. Jadi nanti di situ ada pemandunya gitu yang akan memandu keseluruhan turnya itu sekitar 1,5 jam. Jadi nanti si pemandunya itu akan memandu wisatanya dengan bercerita, terus nanti didukung oleh foto-foto, video, terus juga Google Map, Google View kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang gitu berselancar di dunia maya, melihat YouTube atau membaca internet sendiri kan juga bisa ya, baca-baca Iya. tentang traveling gitu kan. Tapi Cuma nggak kan seru ya. cuma kan nggak dipandu dan Ini nggak bisa ada interaksi. Ada nggak? interaksi Oh, ya. jadi kalau kita tanya misalnya Bisa. Ira, yang tadi kita lewatin itu apa? Apa ya gitu. Bisa diceritakan? Ya, biasanya kita juga mampir ke tempat-tempat makan kan Wish. gitu. Tapi nggak makan dong ya? Iya, tapi jadi cuma menahan liur aja dulu dari jauh gitu. Nah, kalau dengan virtual Oke. seperti ini, Bang Andi, kita malah yang tadinya tur fisik kita cuma di seputar Jabodetabek, sekarang bisa keliling Nusantara sampai keliling dunia juga setiap Sabtu dan Minggu. Nah, tapi yang biasanya itu berapa banyak orang baru
turnya jalan? Oh, kita sebenarnya kan karena kita ada jadwal tiap hari yang jadwal dari kita. Jadi kalau misalnya peserta yang mau ikut sesuai jadwal kita ya dia daftar 1 orang pun bisa Bang Andi. Gitu, tapi ya memang jadwalnya sesuai yang kita kasih gitu. Oke, Tuh. jadi kalau itu pun aku lihat, aku pengen ke Rusia. Pas jadwalnya ada Ada, aku ya ikut sendirian aja. ikut Iya, bisa ya. iya. Jadi itu kalau pesertanya cuma 2 orang pun tetap Kita tetap dilayani? jalan sih. Kita kalau selama ini sih memang kalau untuk tur yang ke luar negeri memang antusiasmenya bisa di atas. Kita memang peserta dibatasi satu sesi itu 15 sampai 20 Bang. Oh, Karena oke, karena ini kapasitas dari iya, Zoom-nya enggak sih atau? Zoom bisa 100, cuma Iya. kita lebih menjaga biar lebih intimate aja Oh, gitu supaya semua loh. orang punya kesempatan bertanya. Iya, biar lebih ya. intimate gitu. Oke, Nah, tapi bagus kalau juga. misalnya untuk yang rute Jabodetabek, karena kita kan memang berawal dari Jabodetabek, Bang, Iya. dan kita memang pingin tetap mengenalkan Jabodetabek gitu loh. Jadi kita tetap ada tuh Senin sampai Kamis, dan itu berapapun peserta kita layani. Jadi karena kan itu hari biasa ya, jadi kadang-kadang peserta memang di bawah 10 atau yang 2 pun kita layani gitu. Oke. Jadi sudah sejak awal memilih fotografer sebagai profesi? Kira-kira seperti itu. Oke, jadi cukup lama ini ya, Max. Biasanya kamu motret apa ya? Kebanyakan sih sekarang motretnya wedding, Bang Andi. Oke, jadi spesialisasimu itu ya? Spesialisasinya lebih ke wedding, tapi sebenarnya genre lain pun masih bisa dilakukan juga. Oke, artinya kamu ini juga terdampak ini ya, kelihatannya. Sangat terdampak sekali, Bang Andi. Max, banyak orang yang tadi aku cerita ya, merasa stres ya, frustrasi dengan kondisi seperti ini. Kemudian bahkan ada yang marah-marah, ya, ada yang melontarkan kemarahannya bahkan di publik, ya, sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah, tapi memperparah keadaan fisiknya, emosinya, ya, psikisnya. Nah, kamu sendiri, Max, bagaimana menemukan gagasan untuk memotret jarak jauh secara virtual ini? Awalnya sih iseng-iseng ya, Bang Andi. Jadi saya melihat kan otomatis dalam dunia sosial media, saya ada beberapa teman yang posisinya juga di luar Indonesia. Saya melihat mereka pertama juga iseng-iseng memotret saudara-saudara sendiri lewat virtual foto ini atau lewat platform untuk berkomunikasi secara video conference ini. Lalu timbul semacam keisengan untuk apa kita bisa coba ini untuk sebuah bisnis mungkin ya. Akhirnya ya sama, alasan yang sama, iseng-iseng kita coba ke teman-teman. Akhirnya kebetulan kok banyak teman-teman yang juga lucu ya, seru juga ya, ayo kita coba foto yuk, ayo kita foto yuk. Lama-kelamaan hal tersebut terus akhirnya menimbulkan sebuah tren tersendiri. Yang akhirnya malah datang sendiri orang yang tanya, kalau mau foto, charge-nya rate-nya berapa ya? Kayak gitu. Akhirnya ya, wah lumayan juga ya, ini bisa kita terusin. Oke lah, kita teruskan aja. Coba jelaskan ringkas saja bagaimana caranya, mekanismenya bagaimana itu? Mekanismenya seperti kalau Bang Andi sedang mau selfie. Iya. Bang Andi melihat di videonya, di layar handphone Bang Andi. Iya. Dari layar itu masuk ke layar saya, which di posisi saya akan ngefoto layar Bang Andi tadi. Jadi apa tantangan yang kamu hadapi dengan cara memotret jarak jauh ini? Nah, oke. Nomor satu sih challenge-nya yang pasti adalah di koneksi dulu. Tapi setelah koneksi aman, yang berikutnya adalah posisi kamera. Karena biasanya para klien ini kan bukan seorang fotografer, mereka tidak tahu bagaimana cara menempatkan posisi kameranya. Apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah atau kurang ke kanan, kurang ke kiri, itu yang mungkin agak susah untuk mengarahkan di awalnya dulu. Tapi setelah itu sudah, sisanya aku rasa cukup gampang sih. Oke, Max, coba foto aku dulu. Siap. Kita lihat, kalau hasilnya jelek, awas ya.